Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rama Cynthia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 257822020. Di sini saya akan melakukan tugas hands-on dari mata kuliah Sistem Operasi, yang dimana saya akan mengerjakan lab chapter 3 yang berjudul mendapatkan bantuan dari dokumentasi lokal. Nah, dokumentasi lokal ini bertujuan untuk membantu kita dalam menjalankan perintah serta menyelesaikan tugas sehingga kita bisa menemukan informasi yang relevan dengan mencari halaman manual atau main page. Nah, main page ini merupakan halaman dokumentasi bawaan dari sistem operasi yang berbasis Linux. Nah, sebelum masuk ke instruksi, saya akan membuka terlebih dahulu konsol atau terminal. Oke, di sini kita akan buka terlebih dahulu konsolnya, buka konsol. Sebentar, setelah itu kita akan buka terminal. Nah, di sini sudah terbuka. Oke. Nah, setelah itu kita akan menjalankan perintah untuk mempersiapkan lingkungan latihan, yaitu sebentar kita akan buka terlebih dahulu kursusnya di sini. Kursusnya. Instruksinya. Setelah itu kita akan sini dan kita akan pindahin dulu yang ininya. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan perintah lab start help review, yang dimana perintah ini tuh bertujuan untuk memastikan semua sumber daya yang dibutuhkan sudah tersedia. Setelah dijalankan, sistem akan melakukan proses instalasi atau persiapan. Jadi kita akan tulis di sini lab start help review. Oke, kita enter. Oke, ini ada typo sebentar. Lab start help script review. Oke, kita ulang. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat file kosong dengan nama mytext.txt. Untuk membuat file kosong ini, kita akan menggunakan perintah touch mytext. Touch mytext.txt. Oke. Nah, setelah file dibuat, saya akan menambahkan teks ke dalam file tersebut menggunakan perintah echo dengan simbol redirect 2 kali, yaitu echo tanda petik, kita isi lab 3, nama kita Naila Rahma Cynthia. Naila Rahma Cynthia. Oke, tanda petik lagi. Setelah itu kita akan menggunakan tanda lebih besar dari 2 kali. Terus kita tulis my underscore touch txt. Nah, kemudian kita selanjutnya saya dapat menampilkan daftar file yang ada di directory dengan perintah ls. Kita tulis terlebih dahulu di sini ls spasi tanda besar 2 kali tanda miring pmp garis miring my file
my strip file strip name. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membaca isi file. Kita akan menggunakan perintah. Selanjutnya di sini perintah apa ini? Cat. Ya. Di sini kita akan tulis cat my text titik txt. Sebentar, cat garis miring tmp garis miring my underscore text titik txt. Nah, di sini sudah terlihat ya file yang kita punya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian instruksi 1. Pada bagian ini kita diminta untuk mencari dan membuka halaman manual untuk perintah hostname. Kemudian menemukan opsi yang dapat menampilkan semua nama domain lengkap atau FQDN dari mesin tersebut. Nah, untuk mencari halaman manual ini kita akan menjalankan main stripk hostname. Oke. Kita akan tulis di sini main stripk hostname. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya. Nah, setelah itu saya akan mencari. Kita lanjut ke ini yang kedua dulu. Nah, buka halaman manual perintah tersebut hostname dan cari opsi yang menampilkan semua FQDN atau fully qualified domain name dari mesin tersebut. Nah, setelah itu kita akan mencari opsi strip A yang digunakan untuk menampilkan semua FQDN. Nah, di sini kita akan lakukan perintah dulu main hostname. Nah, di sini kita akan mencari opsi strip A yang digunakan untuk menampilkan semua FQDN-nya. Nah, di sini kita udah menemukannya ya. Setelah kita menemukannya, kita akan keluar dari halaman manual dengan menekan tombol Q. Oke. Nah, di sini kita udah keluar. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu gunakan pengalihan opsi dengan opsi hostname perintah strip A untuk menambahkan nama host FQDN mesin ke dalam mytext.txt file. Untuk memastikan, kemudian saya akan menjalankan perintah berikut untuk menampilkan hasilnya dan menyimpan ke dalam file. Oke, kita akan menjalankan perintah hostname. Tunggu, kita bisa tulis. Hostname strip A besar, lebih besar, my text.txt. Oke, kita lanjut.
Oke, selanjutnya kita akan pastikan mytext.txt file tersebut berisi informasi yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut perintahnya cat my sebentar, sepertinya ada yang salah di bagian sini, mungkin ya ada yang salah. Sebentar, coba kita copy paste sekarang. Oke, coba kita ulang ya perintahnya. Sepertinya ini harusnya di sini tuh pakai underscore, tapi saya tadi nggak pakai. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah cat my underscore text titik txt. Oke. Nah di sini udah terlihat ya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian nomor 2. Pada bagian ini kita diminta untuk mencari informasi menggunakan perintah date, yaitu menghitung jumlah detik antara 1 Januari 1970 dan 1 Januari 2025. Jalankan perintah tersebut dan tambahkan hasilnya ke dalam mytext file. Oke, ini catatan pada sistem Linux. Oke, kita lanjut ke 2.1. Telusuri halaman manual untuk date perintah tersebut untuk menemukan opsi yang sesuai. Oke, di sini kita akan tulis perintah man date. Oke. Nah, udah keluar ini ya. Sekarang kita lanjut. Kita pencet Q dulu untuk keluar dari ini. Kita akan mencari opsi D yang digunakan untuk menentukan tanggal tertentu. Setelah itu saya akan menjalankan perintah. Nah, kita pencet Q dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan perintah date strip D tanda petik Jan 12025. Oke, plus tanda tanda persen S lebih besar 2 kali my text titik text. Selanjutnya kita akan memastikan mytext.txt itu file tersebut berisi informasi yang dibutuhkan dengan perintah cat mytext text.txt. Oke, lanjut. Nah, di sini sudah terlihat. Kemudian kita akan lanjut ke 2.4, yaitu Anda dapat memverifikasi hasilnya dengan mengubah jumlah detik yang Anda peroleh menjadi tanggal dengan perintah date strip date sama dengan tanda petik 1 1735689600.
Nah, ini udah keluar ya jumlah detiknya. Oke, kita akan lanjut ke bagian nomor 3. Pada bagian ini kita diminta untuk mencari perintah yang dapat mengidentifikasi mode Linux saat ini pada mesin. Oke, kita tampilkan dulu solusi. Nah, kita lanjut ke nomor 3.1, cari perintah yang menampilkan mode Linux saat ini. Perintah tersebut getInforce menunjukkan mode Linux saat ini pada mesin. Oke, kita akan gunakan perintah man strip k Linux. Oke. Perintah tersebut getInforce menunjukkan mode Linux saat ini pada mesin. Kemudian di 3.2 disuruh gunakan getInforce perintah untuk mendapatkan mode Linux saat ini dan tambahkan ke dalam mytext.txt file. Oke, kita gunakan perintah getInforce lebih besar. Oke, nama file kita pakai mytext. Oke. Nah, kita akan memastikan pada file kita berisi informasi yang kita butuhkan. Kita gunakan perintah cat my underscore text titik txt. Oke, sudah. Selanjutnya kita akan ke bagian nomor 4. Pada bagian ini kita diminta untuk mencari cara mencetak halaman manual. Kita tampilkan dulu solusinya. Oke, di 4.1 gunakan main perintah ini untuk menentukan cara memisahkan halaman manual untuk dicetak. Oke, kita akan melakukan perintah main. Nah, kemudian kita akan mencari opsi yang digunakan untuk mencetak, yaitu dengan menggunakan opsi strip T. Setelah itu kita akan keluar terlebih dahulu dari halaman manual, ketik Q. Kita udah menemukan shift T ya. Kita pencet Q. Oke, kemudian kita akan menggunakan echo. Perintah ini digunakan untuk menambahkan main perintah dengan opsi yang sesuai ke dalam mytext.txt file. Oke, kita akan tulis di sini echo tanda petik main strip T dash itu tanda garis tuh LPR strip T besar, P kecil, S kecil, tanda petik lebih besar 2 kali, setelah itu my text titik txt. Oke. Setelah itu kita akan memastikan mytext.txt file tersebut berisi informasi yang kita butuhkan menggunakan perintah cat mytext.txt. Nah, setelah
Setelah semua langkah sudah selesai, kita masuk ke bagian evaluasi. Nah, di sini kita disuruh sebagai student pengguna di workstation, mesin tersebut gunakan lab perintah untuk menilai pekerjaan Anda, perbaiki setiap kesalahan yang dilaporkan, dan menjalankan kembali perintah hingga berhasil. Kita akan melakukan atau menjalankan perintah lab grade, tunggu sebentar di sini, lab grade help script review. Nah, perintah ini digunakan untuk mengecek apakah semua langkah yang kita lakukan itu sudah benar. Jika ada kesalahan, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa semua tugas telah berhasil. Jika tidak ada kesalahan, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa semua tugas telah berhasil diselesaikan. Nah, terakhir kita akan masuk ke bagian menyelesaikan. Nah, untuk mengakhiri lab ini, kita akan melakukan perintah ini, lab finish help review. Oke, kita akan ketik di sini, jalankan perintah lab finish help script review. Kita tunggu. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk membersihkan record yang digunakan selama praktikum agar tidak mempengaruhi latihan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hands-on kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian yang saya kurang pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.